Baik teman-teman, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Pada video berikut aku akan berbagi kepada teman-teman tentang bagaimana mempersiapkan diri menempuh jenjang pendidikan magister. Ya, be prepared to master. Jadi teman-teman, ini merupakan beberapa informasi yang aku kumpulkan dari referensi terkait dan juga aku buatkan dalam beberapa poin ya untuk bisa dijadikan tips untuk melanjutkan pendidikan ke magister ataupun orang yang sedang menempuh pendidikan magister ya. Pertama sekali teman-teman yang sudah aku alami ya, reading is a must. Ya, itu perlu teman-teman kita ketahui bahwa dalam pendidikan master atau magister ya, kebutuhan untuk membaca itu sangat diperlukan karena baik itu dosen, baik itu secara ilmu pengetahuan, ya membaca itu ya cara kita untuk mendapatkan ide, mendapatkan informasi dan mendapatkan keilmiahan ya. Kalau menurut Immanuel Kant ada beberapa indikator pengetahuan, diantaranya kebaruan atau novelty, kemudian kebermanfaatan dan kepentingan. Ya, dan tiga ini yang menurut Immanuel Kant ini bisa kita gunakan sebagai panduan untuk bagaimana kita melihat sesuatu topik dengan membaca ya. Kalau teman-teman menurutku tidak membiasakan diri membaca di S1, ya hal yang paling berbeda di S2 itu ya kebutuhan membaca. Itu sangat signifikan berpengaruh terhadap kita yang berdiskusi di dalam kelas atau di luar kelas, ataupun mungkin teman-teman yang diminta dosen untuk menjelaskan suatu topik di ruangan seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau ingin melanjut pendidikan ke magister terutama ilmu sosial ya, ilmu sosial atau ekonomi yang humaniora digital itu membaca menurut saya sangat penting gitu. Kemudian yang kedua, menulis esai. Ya, ini seperti yang aku alami beberapa dalam perkuliahan. Nah, dosen itu sering meminta kita untuk mengambil sebuah topik dan dosennya memberikan sistematika penulisan, kemudian kita menulis ya. Nah, ini menulis esai ini mungkin kalau sebagian yang sudah terbiasa ya cukup mudah untuk dilakukan gitu ya. Apalagi kalau teman-teman sudah expert di bidang penulisan gitu ya. Mungkin di studi lanjutnya magister itu kita tinggal melatih kembali ya, penguatan lagi di dalam pendidikan kita. Jadi kalau yang belum ya teman-teman persiapkan diri menurutku bisa dengan melihat topik-topik tertentu yang sedang tren atau fenomena tertentu, kalian coba tuliskan ya dengan kacamata ilmu pengetahuan yang teman-teman miliki gitu. Mungkin kalau humaniora digital ya pakai teori-teori sosial atau mungkin yang eksakta pakai teori-teori ataupun secara eksakta juga seperti itu. Jadi kebutuhan menulis ini signifikan juga terhadap proses lancarnya pembelajaran kita. Kemudian yang ketiga, ini ada kerja kelompok. Ya, mengapa kerja kelompok, teman-teman? Terkadang dosen itu meminta kita mengerjakan topik tertentu dengan individu, ya. Kemudian ada juga yang kelompok gitu ya. Manfaatkan kelompok ini ataupun kalian yang membentuk kelompoknya atau dari bidang program studi kalian ya untuk tetap bisa berkembang gitu ya. Ya buatlah kelompok-kelompok kecil atau di luar dari ketentuan-ketentuan di prodi misalnya atau di keluar mata kuliah yang membahas topik-topik tertentu. Jadi ketika ada
permasalahan ataupun hal-hal yang mungkin teman-teman ingin share bisa di grup tersebut gitu. Jadi harapannya kalau teman-teman sedang melakukan pendidikan, bentuklah kelompok-kelompok diskusi agar bisa menjadikan wadah perkembangan pengetahuan bersama. Kemudian 4, integritas akademik. Ya, ini sangat riskan kalau dilanggar menurutku ya, karena dalam beberapa pengalaman menulis kita selalu dimention oleh pihak kampus atau pihak program studi untuk menjaga integritas akademik ya. Ketika diminta menulis esai, menulislah dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan oleh dosen. Kalau diminta menyertakan data, sertakanlah data yang memang valid ataupun data yang sumbernya terpercaya atau sumber-sumber tulisan yang terpercaya gitu. Nah, pertanyaannya misalnya apakah bisa menggunakan aplikasi pendukung untuk penulisan, misalnya Quillbot untuk para prase atau eh, ChatGPT untuk analisis, kemudian aplikasi Delp untuk terjemahan ya. Menurut saya tetap bisa digunakan ya teman-teman, sejauh itu tidak melanggar ketentuan akademik ya. Ketentuan akademik itu misalnya maksimal similarity ataupun plagiarisme itu minimal 13% misalnya. Jadi teman-teman manfaatkan apapun yang ada dalam diri teman-teman, baik itu buku, baik hasil bacaan, artikel, jurnal, video-video untuk dituliskan gitu ya. Dituliskan dalam artian bukan dengan copy paste ya. Ini sangat riskan ketika kita melakukan pelanggaran akademik. Kita akan diproses di kampus kita masing-masing dan akan dipanggil ketika butuh informasi yang lebih lagi tentang esai ataupun tugas-tugas kita gitu. Jadi silahkan teman-teman sesuaikan dengan kampus-kampus yang teman tujukan, karena mungkin setiap kampus berbeda perlakuannya ataupun lebih detail lagi akan dijelaskan oleh pihak kampus seperti itu. Nah, jadi tetap integritas dalam perkuliahan atau akademik. Kemudian yang kelima, partisipatif aktif. Ya, menurutku teman-teman kalau kita melanjutkan pendidikan magister itu waktunya cukup singkat ya. Cukup singkat mengapa? Kita hanya belajar kalau rata-rata di Indonesia 2 tahun ya atau 4 semester paling cepat, atau bahkan yang 3 semester. Jadi kalau kita tidak aktif dalam berdiskusi atau di kelas ataupun mungkin di forum-forum nasional atau internasional, sangat sayang waktunya ketika kita hanya memanfaatkan waktu di kelas saja misalnya ataupun di dalam ruangan saja seperti itu. Jadi partisipatif aktif ini bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas, ataupun mungkin teman-teman bisa komunikasi lebih jauh lagi tentang topik-topik yang teman-teman ingin kaji kepada pihak-pihak yang terkait. Ya, misalnya teman-teman suka membahas pendidikan ya, lembaga atau kebijakan lembaga pendidikan di Indonesia gitu. Ya mungkin punya koneksi ke Kementerian Pendidikan sangat baik ya, atau ke guru-guru misalnya, itu juga ke kepala sekolah atau ke pemangku kebijakan yang fokus dalam mendesain program pendidikan gitu, baik LSM atau yang lain. Di partisipatif aktif ini bukan hanya di kampus tetapi juga bisa di luar, bisa juga melalui organisasi-organisasi yang teman-teman ikuti. Ya, silahkan, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, presentasi aktif. Ini juga penting ya, karena tadi keterbatasan waktu kita dalam belajar di magister, pendidikan master itu, ya kalau presentasinya mungkin dosen memberikan waktu untuk kita per kelompok atau individu untuk
presentasi aktif gitu ya. Jadi kadang kalau kita tidak aktif dalam memberikan pendapat kita, opini kita, atau masukan gitu ya, mungkin kita nggak tahu sebatas apa pemahaman kita atau eh, pengertian kita terhadap topik yang dibahas gitu. Jadi kita tidak bisa mengukur saya sudah di tahap mana misalnya. Jadi kadang kalau kita bertanya atau mempresentasikan yang ada di dalam pikiran kita, tulisan kita, mungkin satu dua orang teman-teman kita akan memberikan respon gitu. Atau dosen kita juga akan memberikan masukan gitu. Jadi tidak hanya berhenti di diri kita saja gitu. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita miliki kalau ditambah dengan apa yang disampaikan teman-teman atau dosen itu akan bertambah ketika kita membuka diri untuk bersuara atau mempresentasikan topik-topik kita gitu. Itu menurutku teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ketujuh ya. Ini ketujuh ini terkadang sederhana ya, komunikasi itu sederhana pun sangat berpengaruh menurutku terhadap kelancaran studi kita. Ya, apa saja misalnya komunikasi ke dosen, komunikasi ke bagian akademik kampus, komunikasi ke perpustakaan misalnya, komunikasi ke keluarga terutama ke pasangan yang sudah berkeluarga gitu. Karena bagaimanapun dalam studi ini mereka adalah support sistemnya kita gitu. Baik itu keluarga, baik itu teman-teman satu kampus kita, baik itu dari orang-orang yang berafiliasi dengan pihak kampus gitu ya, atau admin atau hal lainnya seperti itu. Jadi kalau tidak dibangun komunikasi dengan baik menurutku sayang, karena selain daripada kita memanfaatkan komunikasi itu untuk hal-hal studi, bisa jadi kita mendapatkan informasi yang terbaru juga mengenai mungkin pekerjaan ya, mungkin juga eh, jadwal-jadwal seminar misalnya nasional atau internasional, atau link-link yang bisa menjadi wadah kita untuk berkembang. Biasanya itu hadir ataupun diberikan oleh orang-orang yang kita anggap selama ini sebagai support sistemnya kita. Jadi jaga komunikasi dengan mereka dan tetaplah menjaga hubungan baik dengan mereka semua gitu. Karena banyak kasus di beberapa daerah teman-teman ataupun di beberapa kampus itu justru misalnya kesehatan mental mahasiswa itu dipertanyakan gitu ya, karena beberapa kasus ada yang bunuh diri, ada yang sakit gitu ya. Dan kalau tidak dibangun komunikasi atau ruang-ruang sosial dalam masyarakat sangat sayang gitu. Jadi baik itu mungkin di tempat tinggal, di kosan, di rumah, tetap jaga komunikasi bersama dengan teman-teman, keluarga gitu. Nah, ini 7 tips yang aku berikan ini. Mungkin teman-teman memiliki tips yang lain, silahkan di-share di kolom komentar. Karena dari 7 ini merupakan hal-hal yang reflektif bagi saya untuk tetap juga saya lakukan sebagai seorang mahasiswa. Dan juga sayang kalau aku tidak sharekan kepada teman-teman gitu. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share. Sekali lagi aku sampaikan terima kasih.